يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hijrah yang sebenarnya adalah berpindahnya hati, berpindahnya diri, berpindahnya keadaan dari sesuatu kepada yang lebih baik. Maka hijrah, selalu ada kalimat di dalam hijrah dari dan ke. Dari mana menuju apa? Dikatakan bahwasannya hijrah ini wajib bagi setiap kaum muslimin di setiap waktunya dan tidak akan pernah terlepas hijrah ini dari dia, karena hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus sampai nyawa seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum hijrah itu bisa menjadi wajib. Hijrah itu yang diinginkan, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya hijrah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah hijrah jasad, berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan badan ini untuk mencari kebaikan dan ridha Allah, dan ini ibadah. Yang kedua, hijrahnya hati menuju Allah dan Rasulnya. Inilah asal dari hijrah. Dan inilah yang harus dimiliki orang yang ingin hijrah. Bahkan hijrah yang pertama tadi tidak akan mungkin dia bisa kerjakan kalau dalam hatinya belum dia hijrahkan kepada Allah. Jika seorang berhijrah fisiknya dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi dia belum menghijrahkan hatinya menuju Allah. Inilah kisah dalam sebuah hadis. Yang dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul, fa hijratu ilallahi wa rasul. Faman kanat hijratu lid-dunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan. Awim ra'atun yankihuha, atau wanita yang akan dia nikahi, fa hijratu ala ma hajara ilaih, maka hijrah dia untuk apa yang dia tujukan. Perhatikan hadis ini. Hijrah tidak akan dianggap hijrah kecuali hijrah kepada Allah dan Rasul. Hadis ini sebenarnya sebuah kisah mengatakan ada orang yang ikut hijrah secara fisiknya ke Madinah bersama Rasulullah. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, secara fisik dia pindah dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata tujuan hati dia bukan Allah. Tujuan dia dunia, tujuan dia wanita. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hijrah tidak bernilai. Maka hijrah fisik, berubahnya fisik, berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain, tapi tidak berpindahnya hati menuju Allah, tidak akan menjadi sebuah nilai ibadah. Maka yang terpenting, sebelum merubahkan dalam segala bentuk fisik kita dan merubah tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang terpenting yang dimiliki oleh seorang muslim, hijrah hatinya kepada Allah. Maka itu hijrah, kata Ibnu Qayyim, mengandung di dalam maknanya min wa ila. Hijrah itu kata Ibnu Qayyim di dalamnya mengandung makna dari mana menuju ke mana.
Kalau tidak ada makna ini, maka dia tidak akan pernah berpindah. Hati tadi, dari hati yang bergantung kepada selain Allah, berpindah menuju hati yang selalu bergantung kepada Allah. Dari hati yang tadinya mencintai selain Allah dari dunia, berpindah kepada hati yang tujuan murninya mencintai Allah. Dari hati yang tadinya mengutamakan selain Allah, pindah kepada hati yang berharap penuh kepada Allah. Jika perubahan ini ada pada dirinya, maka itulah orang yang berpindah dari satu keadaan dan pada keadaan yang lain, dan inilah makna hijrah. Berpindahnya diri dia, dan paling puncaknya, berpindahnya penghambaan hati yang tadinya kepada selain Allah, berpindah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hijrah pada hakikatnya, dia merubah yang pertama kali harus dia rubah tujuan hidupnya. Kalau dia belum tahu tujuan hidupnya, dia belum tahu arah untuk apa dia hidup, bahkan dia belum tahu pada hakikatnya bahwasannya kita hidup menuju Allah, maka hijrah fisiknya terkadang tidak akan berarti. Maka orang yang berhijrah pertama kali harus dia pahami kemana dia mau berpindah, kemana dia harus berarah. Arahnya hidup kita arahkan kepada Allah. Jadikan hidup kita karena Allah, kesibukan kita karena Allah, puncak keriduan kita mencari ridha Allah, puncak kecintaan kita mencari cinta Allah, puncak harapan kita yang paling kita takuti dan kita cemasi hanya Allah. Jika ini menjadi keinginan seorang muslim dalam kehidupannya, maka hatinya sudah mulai mengerti tujuan daripada penciptaan. Seseorang yang gak mengerti untuk apa dia diciptakan dan tidak mengerti untuk apa tujuan hidupnya, maka dia akan sibuk dengan sesuatu yang bukan tujuan hidupnya. Ada orang sibuk hanya sekedar mencari duit. Ada orang sibuk hanya sekedar mencari gelar. Habis waktunya, habis tenaganya, habis pikiran. Ada orang yang sekedar hanya mencari jabatan. 24 jam dia jabanin cuma jabatan. Apa faktor itu dilakukan? Kenapa? Tidak mengerti tujuan hidup. Dan banyak manusia nggak mengerti tujuan hidupnya. Dia sama seperti kita, dia mungkin hidup bersama kita, atau mungkin dia punya kesibukan seperti kesibukan kita. Tapi ketika dia tidak mengerti makna kehidupan dan tujuan hidupnya, maka semua amalannya tidak akan menjadi ibadah. Tapi orang yang tujuan hidupnya jelas tujuan hidup saya Allah. Jelas yang saya inginkan Allah. Jelas yang saya cari ridhonya Allah. Tujuan hidupnya dia tahu, maka dia akan fokus kepada tujuan hidup dia. Orang yang hijrah harusnya dia menghijrahkan semua cara berpikir hidupnya lillah. Jangan buat yang lain. Bekerja karena Allah, belajar karena Allah, menikah karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah, berpakaian karena Allah, bergaul karena Allah, bertindak karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang yang mengerti arti daripada hijrah. Katakanlah salatku, wa nusuki, sembelihanku, hidupku, matiku, lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka orang yang berpindah tadi, dia berpindah dari suatu yang jelek kepada suatu yang baik, berpindah dari suatu yang Allah murkai kepada Allah ridhoi, berpindah dari sesuatu yang Allah tidak sukai kepada dia, mencari sesuatu yang Allah sukai. Maka itulah dikatakan orang yang hijrah itu adalah lari dari Allah menuju Allah. Apa maksudnya lari dari Allah menuju Allah? Fafirru ilallah. Ini makna dari sebuah hadis. Rasul mengatakan a'udzubillahi minka, a'udzubillahi bika minka. Dalam sebuah hadis, a'udzubika minka.
ya Allah, aku berlindung darimu kepadamu. Allahumma la malja, ya Allah tidak ada tempat kembali, wala manja ilaika, wa Allahumma la malja wala manja minka ila ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kembali darimu kecuali hanya kepadamu. Berlindung dari Allah kepada Allah, lari dari Allah menuju Allah. Maka orang yang hijrah, dia akan lari dari Allah dan menuju Allah. Apa maksud lari dari Allah? Ibnu Qayyim mengatakan, lari dari Allah artinya engkau akan lari dari segala sesuatu yang Allah murkai, Allah marah, Allah benci. Ketika kita takut pada sesuatu, kita takut kepada maling, kita akan minta perlindungan kepada yang lebih kuat dari maling. Siapa itu? Polisi. Maka itu dikatakan berlindung dari maling, minta perlindungan kepada polisi. Jika kita minta perlindungan dari murka Allah, takut dari murka Allah, lari dari murka Allah, minta perlindungannya kemana? Tidak ada lain kecuali ke Allah. Maka itu yang dikatakan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, larilah kalian menuju Allah. Artinya lari menuju Allah, kembalilah kepada Allah. Karena enggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari segala perkara yang kita benci kecuali Allah. Dan segala perkara yang dibenci itu pun perbuatan Allah. Berlindung dari perbuatan Allah, berlindung dari perbuatan Allah kepada Allah. Maka dikatakan a'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung darimu kepadamu. Kenapa sih kita tinggalkan dunia hitam? Kenapa sih kita tinggalkan maksiat? Kenapa sih kita tinggalkan dosa? Karena Allah haramkan. Takut murka Allah, takut neraka Allah. Ketika takut dari itu semua, meninggalkan karena Allah, dari menuju apa? Menuju kemana? Ilallah. Maka hijrah itu ada kalimat dari, berpindah dari, menuju kepada. Meninggalkan dari maksiat karena Allah, menuju kepada Allah. Kalau dia menuju kepada Allah tapi meninggalkan bukan karena Allah, maka dia tidak akan menjadi ibadah. Dia berarah menuju Allah, tapi dia nggak pernah meninggalkan maksiat karena Allah. Dia meninggalkan semata-mata karena sekarang duitnya udah habis. Dia meninggalkan maksiat semata-mata karena gantengnya expire. Dulu waktu muda bisa ganteng, Ustaz. Sekarang udah expire. Jadi kamu tobat kenapa? Ya karena udah expire, Ustaz. Subhanallah. Berarti bukan karena Allah. Tinggalkan karena Allah dan tujukan karena Allah. Itulah orang yang hijrah. Jika meninggalkan maksiat karena sakit, saya enggak lagi, Ustaz. Kenapa? Paru-paru saya rusak. Bukan karena Allah? Bukan. Subhanallah. Itu bukan lari dari Allah menuju Allah. Itu bukan hijrah sebenarnya. Jadi orang hijrah sebenarnya orang yang meninggalkan segala perkara yang Allah benci menuju kepada yang Allah cintai, maka dia lari dari Allah kepada Allah. Maka itu dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasul, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu orang yang hijrah. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan al-hijratu man hajarat dzunub wal khotoya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dosa dan kesalahan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Bukhari juga, al-muhajiru man hajara sayyi'at. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan jelek. Meninggalkannya karena Allah, dia meninggalkan karena Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, inilah makna hijrah. Yang makna hijrah ini mengandung makna bahwasannya kita menuju Allah berarti makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah itu bukan hanya Allah yang tidak ada yang berhak disembah,
Makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada tujuan hidupku. Makna diantaranya mengandung makna ini. Tidak ada tujuan hidupku, tidak ada yang kucari ridhonya, tidak ada yang kutakuti, tidak ada yang kucintai kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Ibnu Qayyim bahwasannya orang yang hijrah itu ketika dia lari kepada Allah berarti dengan cara ibadah kepada Allah. Ketika dia lari dari Allah dengan cara bahwasannya dia mengakui takdir Allah. Semua takdir dari Allah, semua perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang dibenci atau perkara-perkara azab, hukuman, semua dari Allah. Ketika dia lari dari itu, dia menuju Allah. Maka orang muslim dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah menyebutkan bahwasannya seorang muslim dia harus tujuan hidupnya Allah. Bukan berarti kita nggak boleh melakukan kegiatan kerja, bukan kita berarti nggak boleh melakukan kegiatan berdagang. Lakukan semua kegiatan kita, tapi jangan pernah berbenturan dengan tujuan hidup kita. Lakukan apa yang mau kita lakukan, tapi jangan pernah menghalangi jalan kita menuju tujuan kita. Tujuan kita Allah, tujuan kita akhirat, tujuan kita perjalanan menuju surga. Itulah perjalanan seorang muslim. Dan perjalanan menuju jalan ini, dia butuh komitmen dan butuh keseriusan untuk terus berada di jalan ini sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala.